ini di mata kami bukan hanya sekedar korupsi yang merugikan negara, Pak. Tapi ini adalah korupsi yang merugikan, menyakiti dan mengkhianati rakyat kita, Pak. Bahkan tadi malam Pak Simon, ketika kami mau tidur, Pak, kami mendengar satu berita yang di-share oleh kawan kami di grup Komisi 6, Pak. Menangis hati kami, Pak. Sama tahu di grup itu apa, Pak? Pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa mereka menemukan grup WA yang judul grupnya adalah orang-orang senang. Na'udzubillah min syarri dzalik, Pak. Jadi ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran, Pak. Dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat, merampok bukan hanya dari negara tapi juga dari rakyat kami, Pak. Setelah rame-rame ini juga membuka satu fakta bahwa persoalan bagaimana BBM itu tidak tepat sasaran juga adanya indikasi carut marut di dalam tata kelola Pertamina begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Reha TV. Pemirsa, kemarin ini telah berlangsung rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dengan Pertamina. Pada kesempatan ini saya akan tampilkan di sini penyampaian dari dua orang anggota DPR RI pada kesempatan tersebut. Dan semoga kita akan dapat melihat di sini apakah penyampaian dua orang anggota DPR RI ini benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat sekarang ini. Ketika rakyat akhir-akhir ini kecewa melihat apa yang terjadi di Pertamina, khususnya untuk kasus dugaan korupsi yang terjadi di anak perusahaan Pertamina yang besaran korupsinya mencapai 1.000 triliun rupiah lebih. Apakah anggota DPR hanya menyenangkan hati Pertamina saja dan seakan tidak mau menggubris apa yang terjadi di Pertamina sekarang ini yang mengecewakan rakyat? Apakah benar-benar dalam rapat dengan pendapat ini ada anggota DPR yang masih ingin menyuarakan hati nurani rakyat? Pemirsa, yang diinginkan oleh rakyat tentulah wakil mereka di DPR ini berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan berjuang untuk kepentingan mereka dengan cara menutup-nutupi apa yang terjadi di Pertamina ini. Dan apalagi kalau sampai pada upaya untuk memuji-muji Pertamina ini saja, yang pada hakikatnya berseberangan dengan keinginan rakyat, di mana rakyat ingin wakilnya di DPR mengoreksi apa yang terjadi di Pertamina sekarang ini, khususnya untuk kasus dugaan korupsi yang sangat-sangat mengecewakan rakyat ini. Kita saksikan penyampaian dua orang anggota DPR dari fraksi PDIP ini. Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ada komentar dan pertanyaan kepada Pertamina. Saya mulai dari Pak Mufti Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua. Yang terhormat Pak Dirut Pertamina, Pak Simon, beserta seluruh jajaran yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kami mengapresiasi kehadiran panjenengan semua
Dan kami mengapresiasi juga atas paparan dari Dirut Pertamina dan beserta beberapa jajarannya tadi soal kesiapan mudik lebaran, Pak. Tentu ini sedikit membuat tenang kami dan masyarakat Indonesia, Pak. Namun innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Pak. Di tengah bulan suci Ramadan, hari ini seluruh rakyat marah, Pak. Marah besar. Bahkan kami punya saudara, Pak, setiap hari, setiap ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun-tahun selama ini, Pak. Seperti yang telah kami sampaikan di awal bulan Desember yang lalu tentang kualitas BBM Pertamina yang dipertanyakan oleh banyak masyarakat kami, hari ini kekhawatiran kami di tahun lalu, Pak, bom waktu itu benar-benar meledak, Pak. Maka pada kesempatan hari ini, pada RDP kali ini, jujur saja, Pak, kami sedikit kecewa. Kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal terupdate Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan soal itu di kesempatan pagi hari ini. Padahal kami menunggu-nunggu rapat ini dari berminggu-minggu yang lalu, sampai kami coba ingatkan di grup Komisi 6 dan sebagainya, dan alhamdulillah hari ini terlaksana, tapi juga tidak bisa mengurangi kegundahan kami dan masyarakat kami, Pak. Maka harapan kami korupsi yang sudah ditangani oleh kejaksaan, yaitu Pertamax oplosan yang katanya sudah merugikan negara lebih dari 1.000 triliun rupiah ini, Pak. Dan juga bahkan yang kemarin yang terupdate ditemukan juga adanya kontrak oplosan antara Pertamina dengan pihak swasta yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Maka saya berharap ada penjelasan sejelas-jelasnya, Pak, nanti di akhir sesi ini, Pak. Karena jika benar, maka ini adalah orkestrasi kejahatan totalitas yang masif dan terstruktur, Pak. Dari hulu ke hilir yang sudah terjadi bertahun-tahun. Ini di mata kami bukan hanya sekedar korupsi yang merugikan negara, Pak. Tapi ini adalah korupsi yang merugikan, menyakiti dan mengkhianati rakyat kita, Pak. Bahkan tadi malam, Pak Simon, ketika kami mau tidur, Pak, kami mendengar satu berita yang di-share oleh kawan kami di grup Komisi 6, Pak. Menangis hati kami, Pak. Sama tahu di grup itu apa, Pak? Pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa mereka menemukan grup WA yang judul grupnya adalah orang-orang senang. Na'udzubillah min syarri dzalik, Pak. Jadi ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran, Pak. Dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat, merampok bukan hanya dari negara tapi juga dari rakyat kami, Pak. Kemudian Pak Dirut, baru-baru ini Menteri SDM mengatakan akan membangun kilang minyak yang dibiayai oleh Danantara dengan biaya mencapai 500 triliun rupiah. Lah jadi selama ini Pertamina tidak punya kilang baru, Pak. Padahal ketika 2019 yang lalu kami duduk di sini, ketika di situ di tempat Bapak ada namanya Bu Nike, saat itu menyampaikan bahwa RDMP Balikpapan maksimal tahun itu akan selesai, tapi nyatanya ternyata kami baru tahu sampai tahun 2025 itu tidak tuntas juga, Pak. Sedangkan hari ini kebutuhan BBM kita 1,6 juta barel per hari. Padahal targetnya pada tahun 2025 ini sudah bisa memproduksi 2 juta barel, Pak. Artinya kita bukan lagi hanya impor, tapi kita surplus, kita bisa melakukan ekspor BBM. Tapi ternyata semua itu hanya mimpi dan ilusi, Pak. Karena maunya oknum-oknum Pertamina hanya impor dan impor saja, Pak. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya Pertamina adalah bagian dari mafia migas, Pak. Karena ternyata mafia migas telah mempengaruhi Pertamina agar menunda-nunda pembangunan kilang, Pak. Di sisi lain juga ada kebobrokan dalam manajemen SDM di Pertamina. Mantan orang dalam Pertamina, mantan orang dalam Petral, entitas mafia yang sudah dibubarkan negara karena tempat sarangnya mafia di dalamnya, malah ternyata Dirut Pertamina saat itu, salah satu orang Petral saat itu menjadi Dirut Pertamina Patraniaga. Maka tidak heran, maka kemudian namanya Rifa bekerja sama dengan geng mafia melakukan perampokan yang begitu besar terhadap duit negara kalau itu betul terjadi begitu, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, heboh Pertamax oplosan saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai, tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka, Pak? Ingat, Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum, Pak.
tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Saya maka tidak bayangkan kalau seandainya kemudian oksigen dikelola oleh Pertamina, jangan-jangan dioplos dengan karbon dioksida. Maka manfaatkan My Pertamina untuk bagaimana bisa memberikan ganti rugi kepada rakyat kita, Pak. Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti gasih Pertamax secara gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin. Atau seminggu deh, atau sebulan deh. Atau apa yang bisa Bapak lakukan, yang penting rakyat merasa ada upaya dari Pertamina untuk memberikan perbaikan dan minta maaf kepada rakyat. Ingat, para founding father kita mendirikan Pertamina dengan tetes darah dan keringat. Bagaimana kemudian hari ini dihancurkan oleh internal Pertamina sendiri, yang ini harus dikembalikan oleh Bapak. Kemudian juga kalau kita bicara lingkungan hidup kita, hasil uji lab BBM Pertamina hasilnya di bawah standar. Di bawah ketentuan Kementerian LHK, kandungan sulfur Pertamax ternyata sama dengan Pertalite yang 500 ppm, Pak. Bayangkan, standar Euro 4 saja, RON 92 kandungan sulfurnya harusnya hanya 50 ppm. Belum lagi kalau kita lihat punya tetangga kita Shell hanya 10 ppm, Pak. Maka bobroknya Pertamina dari segala sisi ini, Pak. Dari SDM, teknologi, produk, dan sebagainya, ini sangat merugikan berbagai sektor. Maka reformasi inside outside adalah urgent dan wajib untuk segera dilakukan. Kemudian yang ketiga, Pak, jika menilik betapa besarnya gaji yang diperoleh jajaran direksi Pertamina, lebih dari 1 miliar per bulan, setara dengan gaji dirut Coca-Cola, Pak. Bahkan kami cek setara dengan gaji CEO Google, yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang memang mendunia. Bahkan itu kalau ditambah dengan tantiem, dividen, kemudian kompensasi finansial lainnya, maka THP yang diberikan kepada direksi Pertamina 4 miliar per bulan. Jauh lebih besar daripada gaji Presiden Republik Indonesia, bahkan jauh lebih besar dari gaji Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pak. Ini amat sangat terlalu luar biasa. Maka seharusnya dengan angka sefantastis itu, direksi wajib bisa memberikan pelayanan terbaik, wajib bisa menghadirkan BBM berkualitas, wajib bisa memberikan BBM yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, bahkan bisa membuat profit yang impactful bagi negara, harusnya. Tapi nyatanya apa? Malah merugikan negara dan melukai rakyat kita hari ini. Bahkan kalau kita lihat di laporan keuangan anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Patraniaga, kompensasi bagi manajemen kunci termasuk direksi dan komisaris mencapai 19,1 juta US dollar atau setara dengan 312 miliar. Bayangkan, duit sebanyak itu kalau dipakai untuk MBG misalnya, bisa memberikan makan kepada 31 juta anak kita, Pak. Atau kalau itu diberikan kepada para guru P3K, para CPNS kita yang diprank oleh negara hari ini, maka itu bisa mensejahterakan mereka sampai nunggu mereka menjadi PNS, Pak. Bukan bermaksud bagaimana, hanya mereminder, Pak. With great power comes great responsibility. Maka evaluasi manajemen beserta remunerasinya di BUMN ini sangat-sangat urgent untuk segera dilakukan. Kemudian yang keempat, Pak Dirut. Karena itu saya mengusulkan kepada pimpinan DPR RI, kepada pimpinan Komisi 6, untuk bagaimana segera dibentuk panja BBM Pertamina. Karena jangan berhenti pada pion-pion yang sudah terjerumus ini, Pak. Jangan kemudian ini keluar dari mulut singa masuk ke kandang macan, Pak. Tetapi ini kesempatan untuk membersihkan Pertamina secara menyeluruh. Maka nanti kasihan juga kepada Danantara ketika mereka harus memikul beban berat, karena ternyata Pertamina sebagai BUMN terbesar ternyata boncos dan gembos, Pak. Maka melalui pansus BBM ini kita bisa panggil mantan direksi Pertamina Pak Ahok, yang beliau juga mengkonfirmasi bahwa kalau diundang di tempat ini beliau akan hadir. Kita akan undang mantan komisaris. Begitu juga mantan dirut Pertamina Bu Nike. Begitu juga mantan dirut-dirut di era ketika dulu Petrol dibubarkan misalnya, Pak. Kita juga bisa memanggil produsen booster RON BBM. Jangan-jangan memang Pertamax adalah Pertalite yang diberikan booster. Maka di kesempatan ini juga saya membantah pernyataan PLT Dirut Pertamina Patraniaga ketika rapat dengan Komisi 12. Beliau menyatakan bahwa tidak ada aditif yang bisa menambah RON. Kenyataannya, Pak PLT, kenyataannya ketika Bapak buka Google,
Ketika Bapak buka e-commerce, banyak sekali perusahaan yang kredibel, yang menjual aditif, yang menjual booster, yang bahkan menjanjikan bisa menaikkan 5 poin. Misalnya dari RON 90 ke 95 yang jauh lebih besar dari Pertamax begitu. Maka saya sangat yakin, masih banyak mafia, koruptor, penjahat lain yang masih bercokol di Pertamina ini. Mereka tinggal menunggu giliran saja untuk duduk pada posisi strategis. Yang artinya Pertamina tidak akan pernah sehat. Karena di dalam tubuhnya masih tersebar virus-virus yang dorman. Sedang tidur dan menunggu time yang tepat untuk bangun, atau bahkan mereka bangun cuman belum ketahuan, Pak. Maka kami usulkan panja BBM Pertamina untuk segera dilakukan untuk mengusut dari hulu ke hilir, Pak. Untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam proses pengoplosan ini, Pak. Maka Bapak harus belajar dari Presiden Georgia. Bagaimana Georgia, Pak? Saat itu adalah negara dengan polisi lalu lintas terkorup di dunia. Bagaimana kemudian dengan keberaniannya pemimpin Georgia mengambil satu sikap dalam semalam mereka memecat hampir seluruh polisi lalu lintasnya yang korup. Dunia kaget. Bahkan rakyatnya sendiri takut, Pak. Takut apa? Takut kemudian ada instabilitas keamanan karena tidak ada polisi lalu lintas lagi. Tapi jangan tahu hari ini Georgia menjadi salah satu negara yang sukses dalam memberantas korupsi. Yang ini harus Bapak lakukan, Pak. Mohon maaf, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak. Di samping Bapak, Pak Alfian, beliau mantan Dirut Pertamina Patraniaga. Bapak percaya beliau tidak terlibat? Saya juga tidak percaya. Tapi kalau kita belajar di negara Jepang, terlibat tidak terlibat, harusnya Pak Alfian mengundurkan diri dari direksi Pertamina. Untuk membuktikan dulu Bapak benar-benar tidak terlibat, baru kemudian kalau mau masuk lagi silahkan. Kemudian Pak, untuk menyelamatkan nama besar dan bertahap mengembalikan kepercayaan publik, setidaknya saya mengusulkan 2 hal, Pak. Yang pertama, Pak Dirut, saya mengapresiasi Anda ketika konferensi pers menyatakan permintaan maaf atas kejadian Pertamax oplosan. Tapi saya kira itu tidak cukup, Pak. Belum menunjukkan ketulusan hati Pertamina. Ini masih sekedar lip service semata, Pak. Jika memang Pertamina benar-benar minta maaf, maka harus melakukan taubatan nasuha. Harus menunjukkan bagaimana seluruh insan Pertamina itu tidak hanya meminta maaf secara lisan, tapi juga dari gestur, dari perbuatan, dan dari pelayanan yang dilakukan. Tidak cukup pula hanya mengganteng si bocil anaknya Deddy Corbuzier, Pak. Yang ini justru melecehkan, meremehkan, dan melukai hati rakyat. Juga tidak perlu mengendorse namanya Fitra Eri. Yang untung namanya Fitra Eri punya integritas. Karena dia tidak yakin ini tidak benar-benar terjadi, maka dia tidak mau melakukan. Tidak perlu juga bayar-bayar buzzer, Pak. Daripada anggaran Pertamina untuk bayar buzzer, untuk mengendorse anaknya Deddy Corbuzier, lebih baik uangnya untuk mengembalikan kerugian rakyat yang sudah mereka alami, Pak. Saya melihat perilaku insan Pertamina pasca Dirut minta maaf ya sama saja. Contohnya, itu Bu Korsek Pertamina Patraniaga. Kami menyampaikan sesuatu secara resmi bahwa kami akan melakukan sidak fraksi PDI Perjuangan. Tapi ada balasan dari beliau, tidak ada. Mas Mufti, Iya, aspirasi dari teman-teman sudah terlalu panjang. Sudah terlalu panjang ya, siap. Nggih. Nggih. Sebentar Bu, Saya sedikit mengingatkan. lagi, tinggal Monggo, 2 monggo, dituntaskan. Oke, sebentar. Ya, sebentar. Oke. Sampai mana tadi? Nah, jadi maksud kami ada, Pak, harus ada permintaan maaf secara konkret kepada masyarakat. Yang kedua, Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa Ramadan sudah dekat, mudik Lebaran sudah dekat, begitu. Maka harapan kami Pertalite jumlah stoknya harus ditambah, karena kita tidak tahu apakah masyarakat kepercayaan terhadap Pertamax sudah pulih. Karena kalau tidak, mereka akan menganggap bahwa Pertamax hanya Pertalite yang tidak antri. Maka jangan sampai kemudian nanti di lapangan mereka antri yang kemudian stok Pertalite akhirnya habis begitu. Kemudian selanjutnya, Pak, saya minta komitmen dari Pak Dirut, berani dan mau tidak untuk input semua pengadaan di e-katalog LKPP, Pak. Karena kalau tidak, ya seperti kata saya tadi, ini hanya keluar dari mulut macan masuk ke kandang buaya. Itu saja, mohon maaf, Pak. Ini bukan soal panjang dan lebar, tapi ini adalah soal nuansa kebatinan rakyat yang harus kami sampaikan di tempat ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua poinnya penting, Pak Mufti. Semua penting. Cuma kita berbagi aja. Ini aspirasi dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati Direktur Utama PT Pertamina Persero beserta seluruh jajaran, Pak Simon,
Dari tadi Pak Simon tidak tersenyum, sepertinya tegang sekali. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir bahwa dengan hadirnya Pak Simon di Pertamina itu semua bergetar, Pak, ya. Semua tanda kutip pemain-pemain juga ikut bergetar begitu. Dan semua jajaran direksi Pertamina saya juga yakin ikut bergetar dengan kehadiran Bapak. Dan kalau nggak percaya Bapak lihat aja tuh ke belakang. Semuanya pucat hari ini. Bahkan kita semua sampai susah untuk bicara, kering, Pak. Karena lagi puasa. Jadi alasannya itu. Kenapa mati ini ya? Oke, lobet. Nggak apa-apa, ada ini. Nah, pimpinan yang kami hormati, tadi ada beberapa persoalan terkait dengan indikasi korupsi dan hal lainnya. Kita juga mendukung para penegak hukum tentu saja untuk melakukan penegakan hukum seadil-adilnya begitu. Tapi di sisi lain Pak Simon, saya akan tetap konsisten bahwa kinerja Pertamina khususnya dalam penyediaan, pendistribusian dan seterusnya itu adalah juga terkait dengan aturan hukumnya. Dan persoalan energi, mau BBM maupun itu LPG dan sebagainya, LNG, bukan hanya persoalan bagaimana rakyat bisa terpenuhi kebutuhan energinya, tetapi persoalan energi adalah persoalan pertahanan dan kedaulatan negara sebetulnya. Dan itu berulang kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga ada komitmen yang kuat dari Presiden untuk bagaimana kita bukan hanya mandiri tapi berdaulat di bidang ekonomi begitu. Yang dicirikan dengan salah satunya adalah daulat di bidang energi. Dan kita tentu sangat mendukung bahwa ada keputusan secara bertahap dihentikannya impor BBM. Selanjutnya adalah saya ingin bertanya ini karena kerja Bapak beserta seluruh jajaran direksi itu tergantung dari aturan hukum yang mengatur. Karena kita negara hukum, tidak mungkin tidak ada payung hukumnya. Yang menjadi fokus dari kami, saya khususnya adalah setelah rame-rame ini juga membuka satu fakta bahwa persoalan bagaimana BBM itu tidak tepat sasaran, juga adanya indikasi carut-marut di dalam tata kelola Pertamina begitu. Dan karena itu pertama saya masuk ke Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Di pasal 2-nya jenis BBM yang diatur adalah BBM jenis tertentu, BBM khusus penugasan dan BBM umum. Pasal 3-nya ini kemudian adalah BBM tertentu, minyak tanah, minyak solar yang khusus penugasan, bensin, RON dengan 88, Pak. Masih RON-nya 88. Saya sudah bertelepon dengan Pak Simon ya Pak ya. Tolong Bapak perhatikan ini dan memberikan, betul Pak, betul, saya ini ada perpresnya Pak. Perpresnya ini yang diduduki karena ini perpres lama 2014 sehingga masih RON minimal 88. Nah, kemudian ketika terjadi kekurangan kualitas atau RON-nya di dalam yang isu sekarang ini terjadi, saya kira juga ini ya enggak, kalau kemudian diimpor dengan RON yang rendah dan seterusnya, ya karena memang dasar hukumnya memungkinkan untuk itu. Kemudian tentang LPG adalah Perpres 104 tahun 2007 yang direvisi dengan Perpres 70 tahun 2021 tentang perubahan Perpres 104 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 kg. Pasal 8 Bapak.
Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG tabung 3 kg dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh menteri yang terkait tentunya. Nah, pertanyaannya adalah Pertamina artinya bukan penentu siapa yang ditunjuk untuk penyediaan dan pendistribusian gas 3 kg tersebut, ya betul Pak ya? Kalau begitu ya, mungkin ada yang lebih memahami dari sisi payung hukum. Izin pimpinan. Berarti kan itu ada badan usaha. Betul kan Pak? Yang pendistribusian dan penyediaan kebutuhan tahunan LPG. Karena dasar hukumnya seperti itu. Ada yang paham dasar hukum di sini dari Pertamina? Ada yang paham dasar hukumnya? Dasar hukum jadi pendistribusian BBM itu, penyediaan, pendistribusian dan harga itu ada dasar hukumnya. Ini saya tanya serius loh. Saya nanya serius, kok nggak ada yang paham dasar hukumnya gitu. Ya. Ini saya lagi bicara, maaf pimpinan. Ini saya tanya ini karena pasal Perpres 104, kalau enggak Pak Herman dulu lah. Saya skip dulu silahkan. Enggak apa-apa, Pak Herman aja dulu. Enggak, soalnya jadi enggak concern Pak Herman, maaf Pak Herman. Karena saya tanya ini masalah serius ya. Bahwa pendistribusian harga gas itu kalau boleh dicek tidak sesuai lah dengan apa yang diumumkan oleh Corporate Secretary Pak PJS Corporate Secretary, melon 3 kg 18.000, LPG 5,5 kg 90.000, 12 kg 194.000. Tapi di lapangan kemungkinan harganya lebih dari yang ditentukan dengan berbagai faktor, sama-sama minyak goreng. Nah, penyediaan dan pendistribusian ini ada aturan hukumnya, yaitu Perpres nomor 70 tahun 2021 yang merupakan revisi dari Perpres 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG 3 kg. Di pasal 8-nya di situ disebutkan bahwa pendistribusian dan penyediaan itu dilaksanakan oleh badan usaha. Perpres, bukan saya ngomong. Melalui penugasan oleh menteri. Ini Menteri ESDM berarti ya, Bapak, betul? Menteri ESDM. Pertamina Patraniaga menyalurkan kepada perusahaan yang sudah diputuskan oleh kementerian, betul Pak ya? Tidak seperti itu. Alurnya seperti apa? Izin pimpinan. Mohon izin. Betul bahwa dasar penyaluran BBM untuk JPT JPKP atau penugasan dan subsidi Perpres 191 2014 untuk LPG adalah Perpres 104 2007. Ya. Penugasan oleh kementerian terkait dalam hal ini Menteri ESDM kepada badan usaha. Ya. Yang dimaksud badan usaha di sini adalah badan usaha migas, dalam hal ini Pertaminanya. Jadi oleh Pertamina sendiri, oleh Patraniaga. Kementerian ESDM menunjuk Pertamina dan Pertamina menugaskan ke Pertamina Patraniaga. Berarti inilah nyambung dengan isu tadi sudah disampaikan indikasi monopoli LPG ya, yang terkait juga dengan LPG non subsidi, hasil temuan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha begitu. PT Pertamina Patraniaga terindikasi monopoli di pasar LPG bulk non PSO untuk dikemas ulang dengan harga tinggi sehingga akhirnya konsumen beralih ke LPG 3 kg. Pada 2024 Pertamina Patraniaga untung 10 kali lipat di angka 1,5 triliun dari penjualan non subsidi dibanding laba LPG subsidi. Ini nanti mohon penjelasannya, tidak perlu dijawab langsung. Yang kedua adalah mengenai ada beberapa penyelewengan kasuistik solar subsidi di Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan kerugian 105 miliar oleh pegawai PT Pertamina Patraniaga. Mengangkut BBM, mobil pengangkut BBM-nya ini canggih banget, dibelokkan Pak
ke gudang penimbunan begitu, sehingga harga dijual dari 6.800 menjadi 19.300. Lalu di Tuban dan di dapil saya Karawang ini juga solar subsidi yang harusnya 6.800 dijual 8.600 per liter. Artinya memang ada masalah di dalam tata kelola. Dari mulai penyediaan sampai distribusi sampai kemudian diterima oleh konsumen, yaitu rakyat Indonesia. Saya kembali pada persoalan Pertalite dan Pertamax. Tadi dasar hukum ya, dasar hukumnya dengan demikian tentu saja ini adalah wewenang ESDM. Di rapat tanggal 3 Desember 2024 kita bertemu pertama kali Pak Simon. Saya sudah meminta bagaimana perkembangan dari revisi atas Perpres tersebut. Kenapa Perpres ini menjadi penting? Tadi memang sudah tidak relevan dalam beberapa pasal begitu. Dan juga ini memberikan semacam legacy bagi Presiden Prabowo. Persoalan energi jangan dianggap enteng. Energi khususnya energi subsidi ini adalah terkait dengan amanat konstitusi bahwa negara melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar begitu. Ketika ini norma hukumnya Perpres, ini adalah suatu pemberian mandat konstitusi kepada presiden. Jadi tidak bisa kalau ada yang beranggapan bahwa ya nggak perlu sampai presiden, cukup surat dirjen aja, nggak paham konstitusi. Makanya kuliah, skripsi, disertasinya jangan nyontek ya Pak Simon. Sehingga kemudian paham mana yang wewenang presiden, mana yang bukan. Enggak, kita cuma curhat ya Pak Simon. Nah, sehingga saya berharap juga ada masukan dari Pertamina sampai di mana. Ini saya sendiri udah tiga periode artinya di sini. Ini Perpres minta diubah, gak diubah-ubah, ada apa sebenarnya? Kemudian yang tadi juga sudah disampaikan tapi saya ingin soroti adalah proyek digitalisasi SPBU Pertamina Telkom sudah masuk dalam penyidikan. Senilai 3,6 triliun pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Tadinya tujuannya adalah untuk mengendalikan subsidi dan kompensasi pemerintah untuk BBM, Pertalite, dan biosolar. Investasi dari PT Telkom, nanti tolong dijelaskan, boleh tertulis Pak datanya. Bagaimana model investasi penting ini untuk Pak Simon sebagai dirut yang baru. Yang lain ini saya lihat wajah-wajah lama. 5 tahun Pertamina harus bayar per liter BBM ke Telkom, ini dari penelusuran pemberitaan. Jadi cara investasinya atau kerjasamanya, 5 tahun Pertamina bayar per liter BBM 15,25 rupiah ke Telkom selama 5 tahun. Sementara konsumsi nasional, kalau hari ini ya, tapi kira-kira average-nya sama lah. Pertalite itu 82 sampai 85 ribu kiloliter per hari. Betul ya Patra Niaga? Ini saya info dari orang Patra Niaga juga. Kemudian Pertamax kurang lebih 22 ribu kiloliter per hari. Bisa dihitung kalau per liter itu dipotong oleh Telkom senilai 15,25 rupiah per liter per hari dengan alasan membangun aplikasi untuk keakuratan data penerima subsidi dari 2018-2023. Nggak masuk akal. Semahal itukah membangun aplikasi? Dan apa hasilnya? Hasilnya data tetap berantakan, subsidi BBM tetap tidak tepat sasaran. Kita juga tahu tidak tepat sasaran dan kemudian ada kerugian negara. Dan info dari teman-teman pemilik SPBU yang tadinya margin SPBU per liternya 230 per liter, gara-gara proyek ini lalu kemudian jadi 200 per liter. Nah ini penting, mudah-mudahan ada aparat penegak hukum yang juga mendengar statement saya ini. Sehingga Pertamina kan tadi dipotongnya 15,25 rupiah per liter.
ada uang Rp30 per liter, dikurangi Rp15,25 per liter untuk bayar Telkom, ada margin masih Rp14,75 per liter. Ini masuknya kemana Pak Simon? Nanti Pak Simon ini kan baru di sini, ini kasus tahun 2018 sampai 2023. Tapi ini menjadi temuan yang akan memberikan efek domino, termasuk juga data penerima subsidi BBM. Saya ngobrol dengan beberapa teman Pertamina. Dengan alasan ini ada Mbak yang di belakangnya, siapa namanya Mbak, lupa. Ya, bahwa Pertamina tidak menggunakan data bansos dari institusi yang lain, tapi menggunakan lewat siapapun yang daftar pakai KTP. Ini aja udah salah. Tapi ini bukan kalau dianalisis bukan sekedar karena tidak ada data yang akurat. Apapun gunakanlah data dari Kemensos. Sehingga kalau ada kesalahan kita rame-rame perbaiki data Kemensos. Kalau kemudian data penerima subsidi itu pakai siapapun yang daftar dengan KTP, ya pasti salah sasaran. Orang Anda dengan sengaja kok, nih teman-teman di Pertamina menggunakan datanya adalah data yang siapapun yang daftar begitu. Sudah terjadi seperti sesuatu yang tidak sengaja tapi sistematis. Dan kalau dihitung bahwa ada margin Rp14,75 per liter, apakah ini ada indikasi permainan untuk margin tersebut? Nah, kemudian cukup saya kira Mbak, Jawa 1 Power Cilamaya itu daerah pemilihan saya. Mungkin nanti Ibu Ketua kapan-kapan bisa ikut. Itu adalah salah satu daerah pengirim TKI, Pak. Di situ ada Pertamina dengan bisnis yang cukup besar. Saya mohon juga ada perhatiannya secara khusus. Dan sekali lagi, nih sekali terakhir ya Mbak, ini saya nunggu tadi juga lama. Ada saya tanggal 3 Desember, ini jangan pikir anggota Komisi 6 tuh ya. Teman-teman, ini yang tukang bikin jawaban dari Komisi 6 siapa yang bertugas di sini, izin Pak Simon? Siapa? Pasti bukan Pak Simon. Jawaban yang tertulis yang kita kirim, Bu. Ya, yang tertulis itu siapa? Dari BOD Support. BOD Tolong Support. Pak ya. Kita tuh, saya pribadi tidak on beneran, Pak. Jadi saya baca betul jawaban saudara-saudara ini. Ini kayak mempermainkan. Pertanyaan saya di 3 Desember 2024 dan tolong kali ini siapkan dengan baik adalah sampaikan data rincian impor, nggak bisa pakai crude oil, ya udahlah, minyak mentah, LPG, LNG 2021 sampai 2024. Minta data rencana impor minyak mentah, LPG, LNG 2025 sampai 2059. Minta rincian data BPP minyak mentah Indonesia yang dari Indonesia. Dan data BPP minyak mentah impor, karena untuk Pertalite 45 sampai 50% impor dan untuk Pertamax 70 sampai 80% impor. Jawabannya Pak cuman seperti ini, berikan data tertulis jawaban, melakukan impor minyak mentah dengan top disebutkanlah perusahaannya. Tapi oke, saya sampaikan perusahaan yang mengimpor minyak ke Indonesia. Jadi tadi beberapa teman mengatakan karena kami mencintai Pertamina, karena kami memiliki nasionalisme, maka kami tetap menggunakan minyak dari BBM Pertamina. Sementara termasuk dari Shell. Ini top 8 supplier trader yang jawaban Pertamina ini. Totisa, Total Energy Trading SE, Chevron, Glencore Singapura, Vitol Asia, Exxon Mobil Asia, Shell International, Eastern Trading Company, dan Sokar Trading Singapura, impor semuanya. Ya, jadi dengan demikian saya minta jawaban juga terkait tadi beberapa hal Pak, tertulis yang serius lah Pak. Jawaban cuman selembar begini Pak, bagaimana mau analisis, sedih saya Pak, sedih.
Ini pertanyaan saya dari September 2022. Silahkan teman-teman Pertamina di googling. Saya minta data ini dibuka. Kalau dari waktu itu sudah terbuka ke publik data BPP dan data import, saya kira tidak akan separah ini masalahnya. Demikian pimpinan, dengan ini saya juga memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo untuk stop import BBM meskipun secara bertahap, tapi itu komitmen penting, segera revisi kedua Perpres dan mendesak Pertamina untuk menerapkan e-katalog, kemudian mendesak penegakan hukum bagi siapapun yang terlibat dalam korupsi dan indikasi TPPU, BBM, LPG, dan LNG, dan kemudian juga untuk praktek monopoli dari Pertamina gas non-subsidi. Terima kasih, mohon maaf kalau terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.